Perkenalkan, nama saya Airin Liwidya Dewi. Saya dari kelas 10-1 dan saya nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Abiwandana Badrika Putra, bisa dipanggil Gus Abi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Komang Andini Sribudiani, saya absen 23 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Wisdia Devi Anggarini, nomor absen 35 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Putu Vidya Tirta Cantika, nomor absen 38, kelas 10-1. Mikrohidro sebagai pemanfaatan saluran air irigasi sawah. Apa itu mikrohidro? Mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Alat yang digunakan. Kincir air adalah peralatan mekanis berbentuk roda atau wheel dengan sudut atau blades, bucket atau vane pada sekeliling tepi-tepinya yang diletakkan pada poros horizontal. Alat dan bahan yang dibutuhin apa aja sih? Yang dibutuhin itu ada kaca akrilik, tali kipas, dinamo sepeda, pompa air, tangki air atau alat penampungan air, dan juga pipa paralon. Cara pembuatan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kincir air dibuat dari bahan akrilik karena mudah dikerjakan, murah, dan tahan air. Diameter kincir dibuat dengan ukuran 50 cm dan tebal 15 cm. Langkah yang kedua, jumlah sudut kincir terbentuk setengah lingkaran sebanyak 16 buah. Langkah yang ketiga, di tengah-tengah kincir dipasang as kincir yang dihubungkan dengan fuli. Yang keempat, fuli dihubungkan dengan tali kipas yang tersambung ke dinamo sepeda. Bila kincir berputar, maka dinamo ikut berputar dengan perbandingan putaran ditentukan oleh diameter fuli. Langkah yang kelima, untuk prototip alat aliran air disimulasikan dengan pompa yang dimana saat kincir air dipasang di pematang sawah, maka otomatis aliran air saluran irigasi akan memutar kincir. Langkah yang keenam, saat pompa dihidupkan, air akan mengalir dari tangki menuju nozzle yang menyebabkan air jatuh tepat di atas sudut kincir sehingga perlahan-lahan kincir akan berputar, demikian seterusnya. Langkah yang ketujuh, roda kincir yang berputar akan memutar poros yang tersambung dengan fuli sekaligus memutar dinamo sepeda. Langkah yang terakhir, selama pompa air hidup, air akan terus mengalir dan kincir akan terus berputar, sehingga dinamo sepeda akan terus menghasilkan energi listrik. Berikut adalah model kincir air. Kelebihan mikrohidro. Listrik skala kecil yang dihasilkan dari energi air digunakan untuk menerangi begitu banyak kehidupan. Semakin pesat laju pertumbuhan jumlah penduduk, maka semakin banyaknya kebutuhan akan listrik dan air yang dibutuhkan. Kelebihan dari mikrohidro adalah yang pertama, sumber energi konstan. Listrik dihasilkan dari air sehingga pembangkit listrik tenaga air tidak bergantung pada bahan bakar fosil yang harganya terus meningkat di pasaran pada saat ini. Setelah pabrik dibangun, produksi dapat dilakukan 24/7 jika sumber air tidak mengering sepanjang tahun atau dapat disimpan di waduk. Kedua, fleksibilitas dalam produksi. Pembangkit listrik dapat divariasikan untuk memenuhi permintaan. Aliran air bisa dikendalikan, yaitu semakin cepat air mengalir, maka pembangkit listrik akan meningkat secara berbanding lurus.
Kemudian yang ketiga adalah bersifat seumur hidup. Pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dibangun dengan umur rata-rata sekitar 50-100 tahun. Ini adalah investasi jangka panjang dan dapat menguntungkan banyak generasi. Penggabungan teknik modern juga dimungkinkan dan biaya produksi tetap rendah karena sumber utamanya adalah air. Kemudian, keuntungan lainnya yang didapatkan dari mikrohidro adalah biaya operasional yang cukup murah karena menggunakan energi dari alam yakni air, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasionalkan di daerah terpencil, tidak menimbulkan pencemaran sehingga ramah bagi lingkungan, dapat dipadukan dengan irigasi dan perikanan sehingga membantu mata pencaharian warga sekitar pula, dan dapat mendorong masyarakat untuk dapat menjaga ketersediaan air. Kekurangan mikrohidro. Segala sesuatu yang diciptakan ataupun dibuat pasti memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan. Dengan kekurangan yang ada inilah muncul gagasan-gagasan atau inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Kekurangan mikrohidro yang pertama, jika kita membutuhkan kecepatan putar kincir air 1500 rpm atau kecepatan putar minimum generator, diperlukan adanya modifikasi jenis penghubung yang sesuai di antara kincir air dengan generator, yaitu sistem akselerasi 3 tingkat. Yang kedua, jika dibandingkan dengan tenaga penggerak bahan bakar solar atau BBM seperti pada motor diesel, memiliki kelemahan yaitu putaran poros kincir air sangat lambat atau RPM-nya rendah, walaupun torsinya besar. Putaran poros juga cenderung menurun dengan bertambahnya diameter roda. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah ketika akan digunakan untuk memutar alat yang cenderung memerlukan putaran yang cukup tinggi seperti dinamo listrik. Dalam mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan gearbox, namun membutuhkan biaya yang mahal dan cenderung memiliki daya yang sedikit. Atau kita juga bisa menggunakan multiple chain gear yang relatif murah tetapi membutuhkan daya yang banyak. Yang terakhir, kelemahannya itu terdapat di cuaca. Ketika musim kemarau akan cenderung lebih susah mendapatkannya karena mendapatkan sedikit air yang menyebabkan pergerakan roda kincir akan lebih lambat dan aliran listrik yang dihasilkan akan semakin sedikit. Apakah mikrohidro sesuai dengan prinsip kimia hijau? Tentu saja, mikrohidro ini menerapkan prinsip kimia hijau. Mengapa dikatakan sesuai dengan prinsip kimia hijau? Karena mikrohidro sangat sesuai dengan prinsip kimia hijau, terutama prinsip kimia hijau nomor 7, yaitu menggunakan sumber energi yang terbarukan. Karena mikrohidro tersebut menggunakan air untuk menghasilkan energi listrik, di mana air tersebut merupakan energi yang terbarukan atau selalu ada. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mikrohidro tersebut juga merupakan barang yang dapat didaur ulang, yang tentunya menghemat biaya dan mencegah penumpukan limbah di lingkungan. Penerapan mikrohidro ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB, yang dimana alat ini sangat mendukung agenda nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau.